Bahkan yang menarik tadi dari yang kita baca, yang menarik murid-murid minta tolong kepada Yesus, suruh dia pergi. Dari tadi berisik. Nah, kadang-kadang saudara kalau kita berseru sama Tuhan ada aja yang protes. Bahkan ini yang protes murid-murid Yesus. Orang yang kedengarannya rohani. Ketika kau setia dengan Tuhan, kadang-kadang yang ngejek bukan mereka yang tidak kenal Tuhan. Yang notabene ngakunya kenal Tuhan. Yang notabene begini dengan segala pengalaman pelayanan. Bisa saja yang menjadi orang itu yang memuji. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Maka aku akan menjawab engkau. Terus. Dan akan memberitahukan kepadamu. Dan akan memberitahukan kepadamu. Hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, katakan amin. Amin. Ketika sesuatu yang saudara hadapi, pergumulan yang kau hadapi, dan engkau mungkin bingung nih memilih jalan yang mana yang harus aku pilih. Alkitab katakan berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Setiap kita berseru kepada Tuhan ada janji dari Tuhan bahwa dia akan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Makanya orang yang suka berseru-seru kepada Tuhan itu, saya yakin dia selalu dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Sesuatu yang baru. Ya. Dia akan mengerti hal-hal yang tak terpahami sebelumnya. Yang sukar dimengerti orang tapi yang kau ngerti. Maka iman yang mengubah keadaan itu kita belajar daripada hidup perempuan Sirofenesia atau perempuan Kanaan tadi. Yang pertama dia lakukan, dia datang sama Tuhan. Ini dulu saudaraku. Makanya apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, yang pertama datang dulu dengan Tuhan. Bersekutu dulu dengan Tuhan. Apapun, katakan apapun. Segala sesuatu yang saudara hadapi, datang dulu sama Tuhan. Datang dulu ibadah. Baca Alkitab dulu. Terus yang kedua, berseru. Seperti perempuan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak-teriak. Dan saudara jangan berpikir sekali berseru langsung terjadi pertolongan. Enggak. Bahkan yang menarik tadi dari yang kita baca. Yang menarik murid-murid minta tolong kepada Yesus. Suruh dia pergi. Dari tadi berisik. Nah kadang-kadang saudara kalau kita berseru sama Tuhan ada aja yang protes. Bahkan ini yang protes murid-murid Yesus. Orang yang kedengarannya rohani. Waspada. Ketika kau setia dengan Tuhan. Kadang-kadang yang ngejek bukan mereka yang tidak kenal Tuhan. Yang notabene ngakunya kenal Tuhan. Yang notabene begini dengan segala pengalaman pelayanan. Bisa saja yang menjadi orang itu yang menguji iman. Perumpamaan yang Yesus sampaikan di sini yang disebut anak-anak itu orang Israel. Roti yang disediakan bagi anak-anak maksudnya firman, kuasa, mujizat yang disediakan bagi orang Israel. Dilemparkan kepada anjing. Anjing yang dimaksud ini perempuan. Tapi luar biasanya perempuan ini ayat 27 dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan bilang ini orang dianjing-anjingin pun gak mau lari. Saudaraku, proskoneo, menyembah dengan dekat. Wah, semakin dia digituin, saudaraku tadi dikatakan dia mendekat dan menyembah. Makanya orang-orang yang akan mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang tidak gampang putus asa. Amin. Ya. Dan luar biasanya perempuan ini direndahkan di muka umum loh. Siapa dari sini yang pernah direndahkan di muka umum? Dipermalukan di depan orang. Wow, kadang-kadang kita nggak terima kan. Dia kan bisa tegur saya, harusnya tidak di depan umum, bisa di belakang layar. Gak semua bisa seperti yang kamu mau, bos. Iya, tapi kalau engkau orang yang punya iman, sekalipun direndahkan di depan umum, kamu akan teguh berdiri dan tetap percaya, tidak mundur sedikit pun. Maka Tuhan akan berkata, hai ibu, besar imanmu. Haleluya. Orang yang imannya besar direndahkan, dihina di muka umum, tidak mundur. Dan perempuan ini bukan orang Yahudi, perempuan Kanaan. Makanya dituliskan betul perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia kalau dalam kitab Markus. Menunjukkan apa? Bahwa ini orang-orang yang tertolak, orang yang terbuang. Ini malah ganggu lagi. Wah. Tetapi perempuan ini gak peduli dengan omongan orang. Makanya urusanmu dengan Tuhan jangan sibuk memikirkan apa kata orang. Saudara melayani di sini, kalau engkau tahu itu dari Tuhan, tetaplah engkau melayani. Jangan sibuk memikirkan apa pendapat orang. Haleluya. Saya juga begitu saudara. Sebagai hamba Tuhan, banyak hal yang mungkin orang lain bisa kasih penilaian, kasih
omongan yang lain-lain. Tapi kalau saya tahu ini dari Tuhan, saya nggak sibuk dengan omongan orang. Saya mau mengejar hati Tuhan.